Flat, lo tahu sesuatu tentang solstice nggak? Tahu woy gua. Solstice itu kalau nggak salah fenomena titik balik matahari gitu bukan sih? Ya sebenar, nah fenomena itu terjadi cuman 2 kali dalam setahun. Nah, gimana kalau kali ini kita bahas solstice untuk smart viewer sih? Kuy lah. Smart viewers, solstice atau yang biasa juga disebut dengan titik balik matahari adalah sebuah fenomena alami yang terjadi sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi pada fenomena titik balik matahari ini? Jadi, di saat fenomena titik balik matahari atau solstice terjadi, posisi matahari di langit tampak di paling utara atau selatan relatif dengan garis khatulistiwa. Dan dalam setahun kita akan mengalami 2 fenomena titik balik matahari, di mana fenomena solstice yang pertama itu akan terjadi di bulan Juni, dan fenomena ini itu disebut dengan istilah summer solstice. Dan yang kedua akan terjadi pada bulan Desember atau biasa disebut dengan winter solstice. Saat fenomena summer solstice, belahan bumi bagian utara akan miring ke arah matahari dan belahan bumi bagian selatan bergerak miring menjauhi matahari. Orang-orang yang tinggal di bumi bagian utara akan menyebut fenomena ini sebagai titik balik musim panas, karena ini akan menandai terjadinya musim panas. Fenomena ini biasa terjadi pada tanggal 20 atau 21 Juni. Sedangkan saat fenomena winter solstice, belahan bumi bagian selatan akan mengarah ke matahari dan belahan bumi bagian utara akan menjauhi matahari. Fenomena ini disebut sebagai winter solstice oleh orang-orang yang tinggal di bumi bagian utara, karena fenomena ini sebagai penanda bahwa musim dingin telah tiba. Fenomena ini biasanya terjadi pada antara tanggal 20 atau 23 Desember. Nah, ada nih dampak dari solstice yang cukup signifikan. Saat winter solstice, belahan bumi bagian utara akan mengalami malam yang lebih panjang, dan di belahan bumi bagian selatan akan mengalami siang yang lebih panjang. Kebalikan dari winter solstice, yaitu pada summer solstice, belahan bumi bagian utara akan mengalami siang yang lebih panjang, dan di belahan bumi bagian selatan akan mengalami malam yang lebih panjang, smart viewers. Nah, fakta-fakta lainnya tentang solstice yang ada adalah hari terpanas pada musim panas bukanlah hari di mana summer solstice terjadi, melainkan antara 3 sampai dengan 5 minggu setelah summer solstice terjadi. Demikian juga dengan winter solstice. Hari terdingin pada musim dingin tidak jatuh pada winter solstice terjadi, tetapi antara 3 sampai dengan 4 minggu setelah winter solstice ini terjadi. Di saat winter solstice ada juga kepercayaan-kepercayaan dan ritual untuk merayakan fenomena alam ini. Secara sejarah, winter solstice sangatlah penting bagi berbagai budaya seperti Mesir kuno, Roma kuno, dan lain-lain. Sebagai contoh, di tanggal 25 Desember akan diadakan festival Romawi yang sangat megah bernama Saturnalia. Perayaan ini akan diperingati di sekitar waktu musim dingin. Di Persia, winter solstice dipercaya sebagai pertanda bahwa Mithras, yaitu Raja Matahari, telah lahir. Di Eropa bagian utara sendiri dimulai dari Kepulauan Faroe sampai Estonia, orang-orang akan merayakan solstice yang dikenal sebagai Yule. Saat Yule datang, orang-orang Norse akan merayakan kelahiran kembali matahari selama kurang lebih 12 hari. Kalau pada fenomena alam summer solstice, menurut Ciswir Serit dalam bukunya The Pagan Family, pada tradisi Eropa orang-orang akan merayakan dengan nama Lita. Lita adalah sebutan untuk waktu yang dikhususkan untuk merayakan matahari dan waktu untuk menemukan keseimbangan antara api dan juga air. Nah, maka tradisi yang dilakukan biasanya mereka akan memasang roda besar di atas api dan menggulingkannya menuruni bukit ke dalam air. Nah, tradisi ini memiliki 2 arti, yaitu saat solstice, matahari berada pada titik terkuat. Tapi juga pada hari solstice adalah hari di mana mulai melemah. Arti yang lainnya adalah air meredakan panas matahari dan menundukkan roda matahari ke air dapat mencegah kekeringan. Setiap musim panas, ribuan orang akan datang untuk menyaksikan sunrise di atas Stonehenge. Di saat hari yang mengalami siang terpanjang dalam 1 tahun ini, orang-orang akan berkumpul di Stonehenge untuk menghormati datangnya dari pertengahan musim panas.
Nah itu dia smart viewers, fenomena alam solstice yang ternyata itu hanya terjadi 2 kali dalam setahun. Yes, nah walaupun di Indonesia kita tidak terlalu merasakan efeknya ya Vlad ya, Benar. tetapi cukup menakjubkan juga. Nah mengetahui bahwa alam kita itu bekerja dengan sangat misterius dan juga unik. Nah kira-kira kapan ya kita bisa ke Stonehenge? Nah buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya bisa kalian langsung masukkan di kolom komentar di bawah. Yap, dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel Binus TV dan nyalain notification kalian. Bye-bye!